Seserius apa infeksi yang dapat menyerang bayi 6 bulan sampai anak usia 2 tahun ini? Informasi ini mungkin diperlukan bagi para ibu dan calon ibu yang berbahagia. Ketika tiba-tiba kulit si kecil berbercak merah muda di sana-sini dan menyebar luas di punggungnya, ibunya mungkin bingung dengan kondisi yang dialami si kecil tersebut. Salah satu kemungkinannya bisa jadi si kecil mengalami infeksi Roseola infantum. Sejauh apakah infeksi ini perlu ibu-ibu waspadai? Berikut 7 fakta mengenai Roseola infantum yang harus ibu bayi ketahui. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media teman-teman semua. Tekan tombol subscribe di bawah ya. Matur nuwun. Roseola infantum adalah penyakit infeksi virus yang ditandai dengan bintik merah di kulit, biasa diidap bayi dan anak-anak. Penyakit ini memiliki istilah kedokteran exanthema subitum. Terjadi karena infeksi dari 2 virus herpes. Roseola infantum paling sering disebabkan oleh virus HHV6 atau virus herpes tipe 6, namun bisa juga disebabkan oleh virus herpes tipe 7. Sebelum lahir, bayi menerima banyak antibodi dari ibunya saat di dalam kandungan, yang melindunginya saat ia hadir ke dunia. Namun perlahan, antibodi bawaan ini lama-lama memudar dan mencapai puncak kepudaraannya saat ia berusia 6 bulanan. Setelah itu, di usia 6 bulan hingga 2 tahun, si kecil belum sempat membangun antibodi dalam tubuhnya untuk melawan banyak virus. Di saat itulah, infeksi Roseola infantum beraksi menyerang tubuhnya yang minim pertahanan. Walaupun lebih sering diderita oleh anak-anak yang lebih kecil, infeksi ini juga bisa menyerang anak usia 3 hingga 5 tahun dengan persentase yang lebih sedikit. Pada dasarnya, kadang-kadang infeksi ini bisa juga menyerang orang yang lebih dewasa usianya, bahkan orang yang berusia 60 tahun ke atas. Sama seperti infeksi lainnya, virus ini akan berhasil masuk ke dalam tubuh saat pertahanan tubuh mereka lemah. Gejala Roseola biasanya muncul setelah 1 hingga 2 minggu virus masuk ke dalam tubuh. Pada tahap awal, bayi atau anak-anak yang terkena Roseola akan mengalami gejala berikut ini. Yang pertama, anak menjadi rewel, kemudian nafsu makan menurun. Selanjutnya adalah demam yang muncul tiba-tiba dengan suhu tubuh bahkan lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian batuk disertai pilek dan sakit tenggorokan. Selanjutnya pembesaran kelenjar di leher, kemudian diare ringan, kemudian terjadi pembengkakan pada kelopak mata. Demam umumnya mereda dalam waktu 3 hingga 5 hari, diikuti dengan timbulnya ruam kulit berwarna merah muda. Ruam ini biasanya rata di kulit, walaupun beberapa ruam bisa jadi membengkak di permukaan. Beberapa titik ruam bisa jadi dikelilingi oleh lingkaran putih. Ruam ini tidak terasa gatal dan awalnya muncul pada dada, perut, dan punggung, lalu menyebar ke lengan, leher, dan wajah. Ruam ini bisa menghilang dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Selain itu, ada juga anak yang bisa jadi menderita Roseola yang amat ringan hingga tidak menampakkan gejala bahwa tubuhnya sakit. Cara penularan infeksi ini sama seperti cara penularan penyakit pilek biasa, yaitu dari percikan ludah penderita saat ia bersin atau batuk, yang kemudian terhirup oleh si kecil.
Selain itu, penularan juga bisa diperantarai oleh benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Misalnya, si kecil berbagi minuman dengan anak lain yang sedang sakit akibat penyakit ini. Meski demikian, penularan infeksi ini tidak secepat penularan infeksi virus lain, misalnya cacar air, dan tidak mewabah. Serangan virus ini juga tidak mengenal musim. Infeksi yang terjadi biasanya tergolong ringan, dan si kecil umumnya sembuh dalam waktu 1 minggu. Namun, demam yang naik dengan cepat dapat memicu timbulnya kejang demam pada anak. Komplikasi serius akibat daya tahan tubuh yang rendah, seperti radang otak dan pneumonia, dapat muncul. Hal ini bisa saja terjadi khususnya pada anak dengan gizi buruk. Selain itu, bisa juga terjadi pada anak yang baru menerima organ cangkok. Untuk menangani infeksi ini, ibu tidak memerlukan metode pengobatan khusus. Si kecil dapat pulih dengan perawatan sendiri di rumah, seperti penanganan demam lainnya. Biarkan kamar si kecil dalam suhu ruang. Untuk mencegah dehidrasi, berikan si kecil air minum yang cukup. Sering-seringlah menyusuinya, atau jika ia tidak mau minum dari gelas, berikan air atau susu melalui sendok sesering mungkin. Pereda demam seperti paracetamol atau ibuprofen bisa ibu berikan jika suhu tubuhnya tinggi. Tetapi ibu harus ingat, demam muncul pada tubuh justru untuk mengusir penyakit dengan panas yang tinggi. Jika ibu langsung memberikan pereda demam, padahal suhu tubuhnya masih 37 derajat Celcius misalnya, maka tubuh tidak dapat mematikan virus atau bakteri secara alami. Langkah terbaik yang bisa ibu lakukan tentu saja menjauhkan si kecil dari orang yang sedang sakit, agar tidak tertular. Hingga kini, belum tersedia vaksin terkait roseola, dan jika si kecil terkena, jangan bawa ia bertemu orang lain dulu hingga benar-benar sembuh ya Bu. Selain itu, lebih baik ibu tidak berbagi peralatan makan atau minum dengan orang lain, siapapun dia. Pastikan orang lain mencuci tangannya sebelum bermain dengan si kecil. Saat ibu batuk atau pilek, pastikan untuk menutupi mulut dan hidung. Dan segera cuci tangan ibu atau buang tisu yang digunakan untuk menutupi. Karena gejala roseola muncul menyerupai penyakit infeksi lainnya, maka bawalah ke dokter jika gejala terutama ruam kulit muncul ya Bu. Walaupun tak berbahaya, setidaknya ibu akan mengetahui sakit si anak dan dapat menanganinya sejak dini. Semoga informasi ini bermanfaat dan anak-anaknya sehat selalu ya Bu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.